Jadi gue selalu dianggap gak bener gitu, apapun yang gue lakukan. Nah itu juga mungkin bisa dibilang yang pertama gue termotivasi karena rasa sayang, rasa cinta. Yang kedua karena kebencian mungkin ya. Siap dan Enku, salam bengis. Jadi hari ini kedatangan tamu nih. Hai. Indra Kents, Yes, ya kan? Indra Kents. Ya. Indra Kents. Yang sekarang hit juga nih ya, masih muda tapi apa? Banyak hater juga, banyak yang terinspirasi juga. Jadi imbang ya Indra. Imbang, yin dan yang ya. Iya. Boleh ceritain nggak Indra, sekira profil lu Indra? Oke, kenalin gua Indra Kents ya. Gua asal Medan. Jadi backgroundnya sekarang gua sebagai creative trainer. Jadi bisnis gua itu berhubungan dengan digital, sosial media dan internet. Jadi basically gua dapat duit itu dari internet. Kalau nggak ada internet mungkin gue nggak bisa kaya gitu. Oh gitu. Nah, Ya. Jadi semua berhubungan dengan internet. Berhubungan dengan internet, dunia digital. Apa aja? Boleh nggak jelasin apa aja? Nah, gue sekarang punya perusahaan startup namanya Disotif, Digital Society Creative. Jadi itu startup yang bergerak di bidang digital marketing. Kita juga punya social media management. Jadi basically kita itu manage akun-akun untuk bisnis-bisnis yang konvensional kita bawa jadi go digital. Itu salah satunya. Dan gue juga sekarang trading di beberapa instrumen investasi seperti kripto, di saham dan juga di binary option. Itu juga yang bikin gue akhirnya punya modal, akhirnya bisa bikin perusahaan sendiri. Wah, Ya. itu mulai dari nol sendiri. Mulai dari nol, karena asalnya sebenarnya gue bukan dari Medan kok. Oh, mana tuh? Boleh ceritain Aslinya nggak? dari Umur 24 ya? Umur 24 sekarang. Masih muda ya? Aslinya dari kota kecil, rantau perapat, pernah denger gak? Gak tahu. Gak tahu ya, memang gak tahu karena memang kota kecil. Itu 7 jam dari Medan. Jadi 7 jam? Singkat cerita gue merantau ke Medan karena di kota kecil gue itu gak ada universitas. Dan kalau misalnya lapangan kerja itu juga sedikit dan gaji UMR-nya juga cuma 1 jutaan gitu. Jadi pindah ke Medan karena Medan kan kebetulan kota ketiga nomor paling besar kan di Indonesia. Akhirnya merantau di situ, kuliah sambil kerja. Jadi dari awal gak kenal siapa-siapa, gak punya relasi, gak punya modal motor doang, motor matic doang. Akhirnya gua kerja apapun gua kerjain. Yang pertama gue cuma punya gitar tuh di situ. Jadi gue sempat pernah ngamen di angkringan. Karena dulu gue pengen banget dapetin job nyanyi di kafe. Akhirnya semua gue kerjain gue. Jadi berawal dari tahun 2014 gue pindah ke Medan. Dan disitulah semua dimulai. Gue lamar kerja jadi sales juga pernah. Gue ngamen di kafe-kafe juga pernah. Apply di radio juga pernah. Akhirnya belajar. Akhirnya singkat cerita, sekarang 6,5 tahun gue di Medan akhirnya bisa seperti ini. Prosesnya tuh panjang banget. Dari yang gue pernah jadi marketing, diusir, datang ke toko-toko. Pokoknya udah ngalamin up and down selama 6,5 tahun ini luar biasa banget sih. Dan itu juga mungkin yang membuat prosesnya akhirnya gue bisa punya mental seperti ini. Oh. Jadi kalau mau diceritain mungkin panjang banget. Ya. Panjang. Tapi kenapa kok namanya keren, Indra Keren? Oh, Indra Kents. Indra Kents. Kents itu berasal dari bahasa Jepang. Jadi Kenzo. Jauh sebelum gua tahu ada brand fashion Kenzo, itu Kenzo artinya kreatif. Nah, kreatif itu karena gua dari dulu selalu mengerjakan sesuatu hal beda dari yang lain. Gua berusaha harus gak boleh sama dengan orang lain. Walaupun mungkin kita tidak harus jadi lebih baik, tapi sedikit berbeda. Pokoknya anti mainstream. Makanya dari dulu gue kan main game online, namanya juga Indra Kents. Kents itu Kenzo, kreatif. Jadi background gue juga gue pernah kerja jadi editor video. Semua gue kerjain. Gue cobain YouTube dari 2011 sampai sekarang 2020. Akhirnya itu pun baru 200.000 subscribernya. 9 tahun. Jadi bener-bener perjuangannya luar biasa sih. Jadi semua hal pernah gue kerjain, dari yang benar-benar dari bawah, dari ngamen di pinggir jalan sampai penyiar radio, sampai jadi driver taksi online. Itu semua udah pernah gue juga lewatin. Iya, gue pertama kali beli mobil tuh di umur 21. Itu di tahun 2016, itu kredit dan mobilnya cuma Toyota Avanza. Kredit 4 tahun, akhirnya gue punya mobil dan pertama kali Grab itu masuk ke Medan kan. Jadi mulai heboh dan gue driver yang pertama ngerasain dapat 15 juta per bulan dari nge-Grab jadi driver taksi online, ngerasain itu semua, antar jemput orang ke bandara. Terus kan gue pernah kerja di salah satu kantor di Medan, kantor pemasaran sepeda motor. Jadi di kantor itu gue bilang kalau misalnya ada yang mau ke bandara, ntar lewat gue aja, gue anterin. Jadi contoh nih, pesawatnya jam 7 disuruh datang jemput tuh jam 5, gue jam 4 tuh datang, gue bantuin bawa barangnya. Jadi setiap hari gue nganterin orang ke bandara. Paginya gue nganterin orang ke bandara, sorenya gue kerja di kantor sambil gue online shop, malamnya gue nyanyi di kafe. Jadi berputar terus seperti itu. Itu orang yang nggak tahu ya. Itu orang nggak tahu. Tapi gayamu kan tadi ngomong berbeda dengan yang lain. Iya. Ya toh? Dulu juga sama nggak stylenya kayak gini, berbeda dengan yang lain? Dulu kalau misalnya kalian Masih
culun nggak? Stok Instagram aku nanti mungkin ditampilkan Iya, ya. nanti tampilin ya. Parah ya. Parah banget kok. Pernah lihat gak? Aku pernah lihat yang di tahun berapa sama tahun berapa. Nanti dimunculin ya nanti ya. Parah ya. Jadi dulu ya karena aku dari kota kecil, ketinggalan zaman banget. Jadi kayak teknologi keterbelakangan. Orang-orang udah pakai Android, udah pakai iPhone. Aku tuh masih pakai handphone BlackBerry pada zaman tahun 2014. Jadi Instagram pun belum punya. 2015 baru bikin Instagram. Jadi karena dari kota kecil agak terbelakang gitu. Bahkan aku pertama kali datang ke Medan diajakin teman kuliah haircut gitu di salah satu barber 60.000. Dalam hatiku anjing mahal banget 60.000. Padahal dulu aku haircut di kota kecil kan cuma 10.000 gitu kan. Dan pertama kali diajakin teman ke mall beli kayak sendal yang bermerek gitu kan. Sendal 150.000. Dalam hati aku gak bakal mau gue beli sendal itu 150.000. Tapi yang gilanya bulan lalu gue baru beli sepatu Air Jordan Dior 200 juta. Iya, tepuk tangan. Anjing. Jadi kayak gue mikirin prosesnya. Wah gila ya, padahal gue ini orang yang udah menjilat ludah sendiri berkali-kali. Gue yang bilang gue gak mau bakal beli ini, gak bakal pernah gue habisin duit ini ke sini. Akhirnya gue beli gitu. Jadi ya artinya apa? Artinya prosesnya itu begitu luar biasa. Gue yang pertama kali datang ke Medan bener-bener gak tahu apa-apa, gak kenal siapapun, bener-bener bego, belajar, akhirnya bisa. Cuman sebenarnya yang bikin gue termotivasi ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama karena gue sangat sayang sama kedua orang tua gue. Jadi background gue adalah bukan orang yang berada. Gue tidak punya privilege orang kaya gitu. Gue terlahir di keluarga yang sederhana banget. Rumah gue itu cuma sepetak. Dan bahkan gue gak pernah ngerasain tidur AC. Gak pernah kipas angin dari dulu. Orang tua gue, bokapnya gue itu kerja sama keluarga. Bisnis keluarga dan hanya sebagai karyawan doang. Ibunya gue juga cuma bikin kue, jualan gitu. Jadi bener-bener... bisa gak susah juga, bukan gak berduit ada, dan akhirnya bisa menyekolahkan gue bisa. Cuman untuk merasakan kehidupannya enak, beli mobil itu aja gak bisa gitu. Bahkan gue orang pertama di keluarga yang beli mobil gitu. Jadi kayak bokap nyokap gue aja baru bulan lalu gue suruh mereka belajar radial mengemudi karena gue mau bukain showroom buat orang tua gue. Gue lihat kemarin bokap lu belajar mobil itu. Gue mau bukain showroom tuh buat mereka karena gue ngerasain orang tua gue ini gue harus bahagiain mereka. Karena menurut gue ya, kalau ada orang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu bullshit sih. Karena salah satu variabel kebahagiaan adalah kemudahan. Dengan uang segala sesuatu menjadi mudah. Makanya kayak gue bilang mau beli rumah murah banget, beli ini murah banget gitu kan. Karena ya gitu, salah satunya adalah karena gue sangat sayang orang tua gue. Dan gue lihat bokap gue itu dari umur 18 tahun sampai umur 50-an tahun tuh kerja sama keluarga gitu. Walaupun kerja sama keluarga tapi kayak kerja, bukan punya usaha sendiri, kerja sama keluarga dan kerjanya tuh berat, ngangkat-ngangkat barang di toko besi gitu. Jadi gue lihat kadang-kadang dia ngangkat paku itu tangannya berdarah. Gue pernah bantuin bokap jaga toko kan, anjing gue nggak bisa nih, orang tua gue begini, gue harus sukses supaya mereka bahagia, supaya mereka bisa ngerasain hidup enak gitu. Itu satunya. Yang kedua, karena gue direndahin, nah artian diremehin sama bahkan orang-orang sekitar, saudara-saudara, keluarga juga. Gue ini kan semua gue coba ngamen di kafe lah, semua hal. Karena background gue kan ada, keluarga gue kan Chinese nih. Ketika gue ngamen di kafe, ngapain begituan ngamen di kafe? Pasti ntar narkoba, pasti ntar rokok, pasti ntar gak bener gitu. Jadi gue selalu dianggap gak bener gitu, apapun yang gue lakukan. Nah itu juga mungkin bisa dibilang yang pertama gue termotivasi karena rasa sayang, rasa cinta. Yang kedua karena kebencian mungkin ya. Dan yang ketiga ini lucu nih, karena rasa sakit. Rasa sakit karena gue pacaran waktu SMA. Gue masih naik motor, akhirnya 4 tahun pacaran, gue pindah ke Medan. Akhirnya mantan gue ini ke orang yang lebih kaya gitu, yang punya mobil, yang lebih mapan gitu kan. Di situ gue rasa sakit. Wah, gue harus kaya, gue harus punya mobil nih. Jadi gue termotivasi oleh rasa cinta, rasa benci, dan rasa sakit. Dan tiga hal bergabung menjadi satu. Keluarlah Indra Kents. Keluarlah Indra Kents. Terus mulai kapan tuh lu, bisa mulai berubah, sekarang jadi terkenal juga, terus masuk ke podcast Om Deddy juga, itu kan suatu spesial juga. Ya, benar, terus mulai dikenal di dunia sosmed. Itu titik baliknya pas apa tuh? Karena rasa penasaran gue sih. Karena gue ngeliat kok ada orang yang bisa dapat tweet dari Instagram ya. Gue ngeliat selebgram kayak Okarin, Anya Geraldine, yang cewek-cewek kan ngendorse dapat 2 juta. Sekali endorse ngomong doang, wah enak juga gitu ya. Gue ngeliat banyak hal. Gue ngikutin perjalanan YouTuber Indonesia kayak Chandra Leo yang awal-awal tuh, Raditya Dika, sampai sekarang gue ngeliat gue hanya jadi penonton doang nih. Kapan gue mau jadi creator juga? Kapan gue mau jadi eksekutor juga? Akhirnya gue coba dan selalu gagal gitu. Karena gak ada yang nonton juga. Awal-awal bikin YouTube tuh waktu gue ikut audisi Indonesian Idol kalau gak salah. Gue vlogin. Pernah ikut juga?
Indonesian Idol pernah, semua gue coba kok, nggak pernah lolos. Luar biasa ya. Pertama kali lolos tuh di 2018 ikutan The Voice, akhirnya masuk TV nasional pertama kali itu doang. Tapi di luar itu nggak pernah lolos. Jadi gue coba semua karena gue tahu zaman sekarang itu kalau misalnya gue mau kerja di satu perusahaan, mungkin gue bakal bisa sukses, bakal bisa kaya, tapi lama. Mungkin butuh 30 tahun, 40 tahun baru gue bisa jadi orang-orang atasannya. Tapi lama gitu. Nah gue mikir gimana caranya biar gue cepet gak? Karena gue selalu percaya gini, gak ada yang namanya kaya cepat. Tapi kaya dengan cara yang lebih cepat ada. Udah. Jawabannya adalah internet, dunia digital. Akhirnya gue pelajarin Facebook Ads, gue pelajarin tentang YouTube, semua gue riset sendiri. Gue tuh selalu menerapkan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Berarti mirip sama gue. Iya. Gue juga gitu. ATM, gue lihat ada orang yang udah berhasil, gue amati, gue tiru dan gue modif bikin versi gue. Dan itulah yang melahirkan Indra Kents yang sekarang. Jadi Indra Kents ini karakternya adalah diambil dari orang-orang yang udah berhasil. Gue modif jadi versi gue. Jadi akhirnya udah pelajarin YouTube, udah pelajarin Instagram, mulai pelan-pelan naik itu ketika gue mulai masuk ke dunia trading. Gue bikin konten edukasi trading di YouTube dan akhirnya ternyata banyak yang nonton. Nah mungkin karena gue udah belajar tentang public speaking, pernah ngomong jadi penyiar radio, cara gue penyampaiannya bagus. Jadi orang nerimanya, ini easy listening, gampang dimengerti, seperti itu. Karena dulu kan gue culun banget tuh kok. Gue pernah ikut Mister Indonesia juga. Kayak pageant-pageant itu kan. Jadi di situ kita dilatih untuk berbicara public speaking yang bagus. Jadi dari gue nggak bisa ngomong kayak gini nih kok. Apalagi di depan lu, di depan orang yang belum gue kenal. Dulunya gue nggak bisa. Jam terbang lah ya. Jam terbang. Karena gue belajar terus. Akhirnya ya gue adalah salah satu orang yang membuktikan gak ada yang nggak bisa. Asal lu mau belajar. Karena gue belajar musik, piano, gitar, nyanyi itu semua otodidak. Juga bisa? Semua otodidak. Wih. Semua otodidak. Dan gue percaya hukum 10.000 jam. Jadi gue latihan terus. Nah yang paling sedih nih gini kok. Gue tuh suka banget main piano. Suka banget musik dari dulu. Tapi gak pernah bisa dibeliin piano. Gak pernah bisa dibeliin alat musik ya. Karena keterbatasan tadi. Yang bikin gue paling sedih nih. Gue pernah ngajarin orang. Ini orang tuanya mungkin orang yang berada gitu. Anaknya baru umur 6-7 tahun. Gue ajarin dia main piano. Baru ajarin sebulan langsung dibeliin piano. Gue kayak santainya gue itu gitu kan. Gue udah bisa tapi gue gak dapet itu. Bahkan kayak contoh jam ngajar jam 3 siang. Gue jam 1 udah datang supaya gue bisa mainin tuh pianonya. Jadi sesakit itu kok. Kayak gue punya hobi tapi gak bisa direalisasikan. Gak bisa disupport karena keterbatasan tadi yang gue bilang. Jadi itu juga yang bikin gue mau gak mau gue tuh harus kayak biar anak gue nanti gak ngerasain susah kayak gue. Gitu kan. Tapi kamu luar biasa ya, semua dicobain. Semua dicoba. Pagi, siang, malam kerja. Dan sekarang juga sukses. Tapi aku mau lihat kan image kamu sekarang kan sombong katanya. Sombong. Tapi ternyata kan orangnya sangat ramah. Mudah-mudahan kok ya. Itu boleh gak ceritain kenapa mulai mengambil gaya seperti itu tuh? Ya, nah ini gue juga ngobrol sama Om Deddy kemarin di podcastnya. Karena ibaratnya kalau kita di dunia konten, kita itu bermain peran. Sama halnya kita kalau ngejudge orang jahat di film, kita lihat Thanos jahat, itu kan peran dia Thanos. Gitu, sama kayak saya memerankan orang sombong. Karena background saya kan orang kampung nih, dari kota kecil. Tapi kok bisa kaya, bisa punya Ferrari, kok bisa beli rumah mewah. Gue bisa, harusnya lu juga bisa. Sebenarnya itu pesan tersiratnya. Jadi itu memotivasi anak muda untuk mencoba. Untuk mencoba, karena gue udah buktiin nih dari yang nggak bisa apa-apa jadi bisa. Karena sekarang kok, lu kalau mau belajar apa aja di YouTube ada, di internet ada, tutorial bernafas juga ada, gitu. Jadi ya tergantung elunya malas atau enggak gitu, mau mencoba atau enggak. Karena gue suka miris begini kok, di level gue sekarang nih banyak banget tiap hari tuh DM masuk, minta uang lah, gue modalin gue lah, beliin handphone lah. Gue kayak, nih orang punya handphone, punya smartphone, punya internet, bisa nge-DM gue. Kenapa dia nggak pakai smartphone-nya untuk yang lebih bijak? Oh, catat itu. Bener kan? Ya, termasuk saya juga, banyak DM juga. Iya, handphone ini bisa dipakai untuk dapatin duit. Bisa. Banyak caranya. Cari sendiri dong. Masa mau nanya lagi kan? Banyak. Lu bisa Google jadi aja di Google. Lu bisa jadi online shop, lu bisa jadi dropshipper. Bahkan Rico Hong kan dapat duit jadi dropshipper kan? Iya. Dari handphone, dari internet dia dapatin banyak duit. Jadi yang miris tuh orang bisa buka Instagram, bisa nge-DM kita, tapi nggak pakai handphonenya. Padahal dia udah pakai internet, udah bisa pakai Instagram, pakai sosmed, tapi tinggal cuma minta, nggak mau berusaha. Mentalnya itu sih. Mentalnya. Apa kabar orang-orang nggak punya handphone? Apa kabar orang-orang di luar sana yang masih makan besok nggak tahu mau makan apa gitu kan? Handphone pun kagak punya. Mereka punya handphone, punya internet, artinya mereka lebih baik dong. Mereka bisa ngeliat sosmed, artinya mereka udah punya peluang itu. Tapi ya mentalnya itu lemah banget gitu kan. Nah, jadi kamu sekarang banyak duit dari dunia sosmednya, termasuk trading dari ya? Dari sosmed termasuk trading, digital marketing dan tapi lain kamu sebagainya. gak takut orang lain niru? Kan kamu ngajarin orang nih, berbagi ilmu.
Gue selalu percaya nih kok, rezeki udah ada yang ngatur. Kalau misalnya ada orang mau niru gue 100% ya terserah. Ada sih di Medan nih, ada orang yang niru gue bener-bener 100%. Ada? Cara brandingnya gue, cara bikin videonya gue bener-bener 100%. Tapi gue awalnya gue fine-fine aja. Cuman yang bikin gue gak enak, dia itu gak approach gue. Gak kayak izin atau ngobrol sama gue. Padahal dia kenal sama gue. Dia bener-bener tiru tuh 100% loh. Dari opening videonya, cara ngomong, teknikal. Cuman ya balik lagi ya biar aja itu rezeki-rezeki karena dia. memang kalau aku lihat banyak yang buat gitu tapi bukan pionir. Dan Iya. itu orang bisa menilai, oh lu niru ini. Iya. Ya kan? Iya. Oke, waktu aku mau bahas lagi, waktu lu viral, bukan viral ya, mulai terkenal itu kan waktu yang BMW itu. Yang BMW. Iya, yang itu Get gimana Home. ceritanya waktu itu? Nah jadi itu salah satu goals gue juga sih kok. Gue punya Dreambook kan. Di Iya. buku itu gue pengen beli ini beli itu. Jadi salah satu Oh, goals gue. sebelum Dreambook, nanti Dreambooknya bisa nggak fotonya dikasih tampilin? Karena dia juga sama kayak Boleh. Riko Wang. Termasuk saya juga punya Dreambook, tapi kalau saya bukan Dreambook, nanti saya kasih di ruangan saya. Kalau saya dalam bentuk lukisan. Wow. Tapi you Ya. sama gue mirip. Gue harus punya sesuatu yang gue akan capai ke depan. Harus target lu ya. ngasih tahunya Dreambook ya? Iya, Dreambook. Sebelum bahasin tadi, gimana tuh Dreambook tuh kepikiran kok bisa kamu bikin Dreambook? Karena gue tuh terinspirasi dari Just No Limit. Dia kemarin beli Mercy Ferrari. SLK. Sebelum Ferrari dia beli Mercy SLK. Dan dia lihat gue punya buku nih. Di bukunya dia udah tempelin tuh Mercy-nya. Dan akhirnya kebeli. Jadi gue percaya Dreambook itu punya salah satu hal yang kuat. Jadi ketika kita guntingin, kita cari gambarnya, kita tempelin. Itu kita juga doain. Dan kita juga, gue harus capai ini gitu. Jadi Dreambook itu kuat banget. Karena ada visualnya gitu kan. Dan ketika kita udah nulisin itu, kita udah gambar, kita tempelin. Ya kita harus punya target ini. Kita harus capai ini kapanpun juga. Dan gue selalu percaya itu yang membuat gue bisa kayak gini. Jadi hidup harus ada target kok. Jadi kalau hidup kita gak tahu tujuannya kemana ya gak bisa. Gitu. Jadi di Dreambook itu gue tempelin semua target-target yang pengen gue capai dari awal sampai dari hal-hal terkecil apa yang pengen gue beli sampai yang paling gede sekalipun gue taruh di situ. Termasuk tahunnya. Termasuk tahunnya. Aku pernah lihat di Instagram kamu ya nggak salah ya. Ada. Termasuk tahunnya, kapan gue mau capai, termasuk harganya dan gimana cara gue capai itu semua ada di situ. Ini anak muda yang gue juga belajar. Kelihatannya yang vision of college gue mau rubah jadi Dreambook aja. Kobas Dreambook. Ya, Kobas Dreambook Iya, ya. iya. Oke, lanjut lagi tadi Siap. yang sudah selesai Dreambook ke BMW. Ya, BMW itu. Nah, kalau BMW itu salah satu Dreambook gue, salah satu goals gue. Akhirnya gue beli itu dan ya sebenarnya gak mahal-mahal banget. Cuman kalau di Medan orang punya mobil 2 pintu yang begitu, itu kayaknya langka gitu. Akhirnya gue brandingin. Nah, disitulah gue mulai kenal TikTok kan. Gue lihat TikTok ini mulai ada peluangnya karena dulu kan TikTok dikenal ngedance, joget-joget begitu kan. Cuman belakangan TikTok udah beragam kontennya. Jadi gue bikin videonya coba mobil gue tuh dibuka atapnya gitu. Dan ternyata di TikTok itu marketnya luas banget. Banyak orang yang gak pernah ngelihat mobil yang atapnya bisa dibuka tutup gitu. Akhirnya viral tuh mobil gue viral Iya. dan gue tuh selalu menamain mobil gue dengan nama. Jadi gue buat mereka tuh seperti personality. Jadi mobil BMW gue tuh gue kasih nama Jerix. Jerix. Jerix, Z. ya. Karena Z. Oh, kan? Zerix, ya. Zerix. Nah, akhirnya viral di Medan. Di Medan, mobil itu kalau kelihatan mereka pasti foto, mereka pasti video. Akhirnya gue bikin giveaway juga. Yang ngelihat Zerix, tag gue kasih 200.000 gitu. Pernah sehari itu pernah 100-an orang gue habis 20 juta sehari. Tapi ya itu sesuatu yang out of the box menurut gue. Out of the box, heboh kan, gitu kan. Gua keliling-keliling Medan, akhirnya orang fotoin dan di Medan itu Zerix itu udah terkenal banget. Bahkan kemarin temannya gua itu datang, gua pinjemin Zerix, dia kayak bahaya banget, tiba-tiba difotoin orang, tiba-tiba di videoin orang. Gua kemana-mana orang ngeliatin terus katanya. Dan brandingnya berhasil. Iya, gua. berhasil terus itu apalagi diduetin lagi ya. itu waktu Diduetin itu. lagi sama Mas Tom, diduetin banyak yang duetin sih, berhasil juga. Oh, jadi itu salah satu yang bikin kamu viral juga. Iya, Dan benar. selain Jerik itu ada nggak bikin kamu viral? Kan kamu TikTok juga dalam 3 bulan katanya 1 ada. juta itu. Gimana itu ceritanya itu? Kok Jadi- bisa kepikiran bikin TikTok sampai 1 juta tuh nggak gampang gitu. Iya benar. Jadi bermula dari kita kan punya klien nih. Jadi klien kita pada minta bikin TikTok dong. TikTok pengen bikin TikTok. Jadi di karyawan saya dan tim saya gak ada yang ngerti TikTok. Akhirnya bilang oke tenang guys. Biar saya yang terjun ke TikTok. Saya coba research algoritma TikTok. Akhirnya saya mengetahui satu hal. Pernah gak Kokol tuh ngelihat video yang M to the B yang viral tuh? Enggak, belum. Jadi- Aku TikTok kan baru. Jadi TikTok itu sistemnya kalau misalnya satu user itu bisa view lebih dari satu. Nah kayak YouTube, kalau misalnya Instagram kan 1 kali view 1 dihitung. Kalau di TikTok kita 1 orang bisa nonton lebih dari 10 kali dan tetap terhitung view-nya. Oh, kalau di TikTok tuh misalnya saya 10 kali masuk berarti 10 kali view. Iya benar. Oke. Jadi satu user bisa nge-view lebih dari Yes. sekali. Dan di TikTok ada yang namanya FYP.
for your page. Nah itu saya riset tuh, gimana caranya masuk FYP, gimana caranya supaya video kita viral. Ternyata TikTok itu ya, Koko kan orang IT pasti ngerti tuh, ada namanya AI, program yang menilai apabila sebuah video itu bagus berdasarkan kalau misalnya video ini ditonton oleh satu orang lebih dari sekali, artinya ini video menarik. Nah TikTok menilai seperti itu, makanya saya bikin formulanya. Tekniknya adalah kita bikin video di TikTok itu orang itu harus nonton lebih dari sekali. Karena penasaran, karena kesel mungkin dan pengen komen. Nah akhirnya itu poinnya ya. Poinnya akhirnya saya bikin dan saya keluar satu segmen yang paling menarik di TikTok saya yang itu biasa viewsnya bisa 5 juta ke atas, yaitu belanja tanpa lihat harga cek. Nah, belanja tanpa lihat harga cek. Iya, saya bikin, saya masuk ke Zara, pokoknya ada baju saya ambil dan akhirnya saya bayar total semua 10 juta. Begitu orang kayak pengen seperti itu, karena dulu saya juga pengen ngelihat baju bagus tuh saya beli tanpa harus lihat harganya. Akhirnya karena relatable, banyak orang yang pengen ngerasain juga, orang nonton berulang-ulang dan saya ngomongnya itu cepet, belanja tanpa lihat harga cek, oke gue mau beli ini, gue mau beli itu gitu. Dan gue bikin satu tagline yang menarik, wah harganya 2 juta, murah banget gitu kan. Jadi orang melihat Indra Kents di TikTok itu ciri khasnya murah banget itu. Jadi padahal itu nggak murah, tapi gue bisa bilang murah. Artinya lu harus bisa mengubah sesuatu yang mahal menjadi murah. Gitu. Dan itu yang membuat saat ini di TikTok lu orang lihat berkali-kali. Ya. Yang nonton 5 juta tuh nggak dikit loh. Nggak dikit. 5 juta. Satu provinsi Bener. kecil yang nggak sampai 5 juta. Dan orang. itu ketika followers gue masih 100.000, tapi yang views bisa 5 juta. Dan di sini gue lihat, wah TikTok ini menarik sekali gitu ya. Untuk YouTube dapatin views 5 juta itu, wah susah kan. Di TikTok lebih gampang kok. Nah akhirnya dari situ gue ketemu formulanya, gue bikin orang tuh kesel gitu. Tapi mereka gak bisa marah karena gue gak jelekin mereka. Gue kan bilang murah banget. Orang kan kesel, orang komen dong. Akhirnya komen, likes, dan share. Di TikTok juga ada fitur duet. Nah ketika video kita diduetin, exposure-nya makin nambah kok. Akhirnya gue pelajarin dan sekarang gue udah lumayan tahu tentang algoritma TikTok. Dan bisa dibilang orang keliat video gue pasti sering muncul di FYP. Akhirnya sampailah ke Om Deddy. Oh. Siapa sih ini orang? Jadi kamu belajar TikTok tuh benar-benar otodidak sendiri? Juga. Saya riset sendiri. Akhirnya sampai ke Om Deddy dan Om Deddy juga timnya juga penasaran nih orang siapa sih kenapa muncul mulu di TikTok gua gitu kan. Oh gitu ceritanya. Ya mereka nggak mau tahu saya, tapi saya muncul di video mereka. Akhirnya jadi tahu saya. Ya gitu ya. Termasuk lu juga muncul di gue terus karena gue follow Instagram muncul di story gue terus. Ini orang siapa nih ya? Banget nih. Gayanya tengil banget nih. Tapi kemarin ketemu si Randi kan, kamu waktu Randi buka si sapiku di Medan, ada tanya, Dan mana tuh? Oh dia di Jakarta pas banget tuh, coba ajak ke ini baru kenalan. Iya baru kenalan. Wah, luar biasa. Memang ternyata perjuangannya nggak mudah sih. Lihat kamu kan sekarang sombong ini, padahal perjuangannya juga belajarnya berat ya, nggak gampang ya. Sangat berat. Bahkan saya paling parah tuh saya hampir mau bunuh diri kok. Sempet? Hampir karena stresnya luar biasa. Karena saya udah di posisi yang saya udah KPR rumah, saya udah punya mobil juga. Orang tua saya di kampung udah lihat saya tuh sukses gitu. Tahu-tahu saya tertipu investasi bodong, money game. Karena saya tamak, saya serakah. Kan orang yang saya percaya juga, teman terdekat bilang, ayo ikutan ini gitu kan. Pertama saya ngasih dikit dulu duitnya, di bawah 50 juta, menghasilkan. Akhirnya karena saya tergoda, saya tamak tadi karena labil, ya saya kasih hampir semua uang saya. Dengan posisi masih KPR rumah, kredit mobil. Dan akhirnya habis kok. Habis orang tersebut kabur. Udah kabur dan saya gak bisa nyari lagi. Dia kabur ke luar negeri. Saya ke rumahnya, ketemu orang tuanya. Orang tuanya cuma tunjukin kartu keluarga. Gak ada lagi nama dia. Dia bukan anak saya, bukan tanggung jawab saya. Wah stres. Saya ke gedung paling tinggi di kota Medan. Udah hampir mau loncat kok. Udah hitung 1, 2, 3 loncat. Tiba-tiba batal. Karena ada waiters di situ negur saya dengan senyuman. Halo mas, udah reserve tempat. Di situ saya lagu, sadar, langsung ke toilet, langsung nangis. Wah kacau nih. Untung gue nggak ngelakuin itu. Kalau gue ngelakuin itu, mungkin gue nggak ada di sini. Iya. Mungkin gue nggak bisa seperti ini. Jadi sebodoh itu gue kemarin sampai pikirannya buntu. Gue nggak sanggup memberitahu orang tua gue karena orang tua gue ngeliat gue udah sukses, udah berhasil gitu kan. Ternyata gue hancur gitu. Akhirnya untungnya bisa bangkit pelan-pelan itu di tahun 2018 tuh. Berarti 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Hancur-hancurnya gue akhirnya pelan-pelan naik. Gue sempat minjam duit juga dari bank, sempat minjam duit juga
dari keluarga pelan-pelan. Bahkan nenek gue sempat minjemin gue 20 juta gitu-gitu. Dan gue bilang tentang neneknya, ini duit gue bakal balikin ke lu berkali-kali lipat. Dan sekarang gue seperti ini, gue balikin berkali-kali lipat. Ya memang seharusnya gue balikin karena dia bantuin gue dulu, orang-orang yang bantuin gue. Dan singkat cerita ya gue bisa seperti ini ya berkat orang-orang di sekitar gue juga. Karena gue baru ngepost tuh, ada caption gue tuliskan panjang. Success isn't a lonely journey. Kita tuh sukses gak bisa sendiri. Dokter butuh pasien ya kan, gue bilang pembeli butuh penjual, semuanya itu saling membutuhkan. Jadi gue tuh merasa gue bisa seperti ini kok, bukan karena gue sendiri, tapi karena ada support keluarga dan orang-orang sekitar juga. Karena basicnya itu kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi jangan merasa kita hebat, kita bisa sendiri. Makanya gue seneng banget sekarang ngobrol, ketemu lu, ketemu orang-orang baru. Itu adalah satu ilmu buat gue. Gue ngomong sama Kobas sekarang ini, gue dapat banyak hal. Gue ketemu Randy, gue ketemu Mas Tong, ketemu Yang Lek, gue dapat banyak ilmu-ilmu baru. Dulu gue adalah orang yang ketika ngeliat orang lain sukses iri. Kenapa yang bisa terkenal? Tatoan, daki begitu. Gue lebih keren kenapa gue gak terkenal? Iri. Makanya dulu gue gak sukses mungkin. Tapi ketika gue ubah mindset gue, kalau orang dia sukses berarti ada sesuatu dalam diri dia yang bisa membuat dia sukses. Akhirnya gue ubah mindset itu, akhirnya gue bisa seperti ini. Dan gue sekarang suka banget sharing, ngobrol dengan banyak orang karena gue pasti bisa dapat ilmu baru. Ketika gue ketemu orang baru, kemarin main ke tempat Kobas kan, banyak orang-orang gede semua ngobrol, wah dapat pencerahan, dapat ilmu baru, dan itu yang bikin gue sekarang bisa semakin berkembang. Sama, aku juga dulu sempat waktu sakit kuping telinga bunyi kan sempat mau bunuh diri juga. Sempat, tapi akhirnya sempat sekilas itu loh, terlintas ya. Masih muda kok kuping bunyi gitu, stres kan. Belum bisa bagian orang tua, tapi akhirnya kita lawan. Harus memang sama juga kalau kita ketemu, aku kan awalnya kan pengusaha biasa nih, sekarang ketemu banyak kayak lu, kayak siapa-siapa itu. Ternyata banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin dari orang lain. Bener. Gitu loh. Jadi yang tadi balik kita amati, tiru, modifikasi, kita ambil baiknya, negatifnya kita buang. Harus seperti itu. Karena itu akan membuat kita lebih cepat. Daripada kita iri sama orang kan membuat kita gak ada gunanya. Makanya kayak saya lihat sekarang netizen Indonesia miris karena mereka ngurusin hidup orang lain. Mereka gak fokus ke diri sendiri. Kayak orang lain yang bermasalah mereka komen negatif. Padahal gak ada untungnya gitu kan. Tapi ya begitu kok. Kalau semua orang ngerti mindset ini, harusnya semua orang udah sukses. Faktanya kan sukses itu minoritas. Kan dia mengkerucut seperti ini. Piramid kan. Yang sukses orang-orang yang berhasil itu minoritas. Presentasinya kecil. Bahkan kemarin saya baca artikel, pengusaha itu di Indonesia cuma 3%-an gitu. Cuma 3%. Sisanya adalah orang-orang yang mindsetnya itu masih rendah, masih tidak teredukasi. Tapi yang mudah-mudahan pelan-pelan negara kita bisa lebih maju. Dengan adanya influencer, orang-orang yang memberikan impact positif, mudah-mudahan lebih baik lagi. Oke, sekarang kamu tadi kan ngomong creative entrepreneurship ya. Jadi sekarang menerima kayak digital marketing juga marketing, semua. Jadi contoh gue kan TikTok masih kecil, berarti bisa digarap tim kamu, bisa juga aman. gitu. TikTok kita bisa garap, kita bisa bikin SEO juga. SEO juga bisa, kita bisa manage sosial media. Nah dulu tuh saya lebih banyak bantuin brand orang, tapi sekarang udah mulai enggak kok, karena saya bilang sama tim saya, kayaknya udah cukup deh kita bantuin brand orang. Makanya sekarang saya bikin brand sendiri, saya baru bikin satu brand kuliner franchise namanya Mi Jongkok. Iya, saya lihat juga Mi Jongkok Nusantara. Itu pengen saya franchisein. Jadi saya bikin brand. Jadi biar disotif perusahaan saya yang nge-branding brand saya sendiri. Oh, jadi gitu. Fokus di sini. Jadi berkembang dua-duanya ya. Project yang ongoing banyak nih kok. Gue mau bikin bar di Medan, mau bikin cafe. Ntar ada bar juga di Peak yang lumayan gede. Ntar gue invite. Ya, nanti invite ya. Ya, gue lihat keren banget tuh dari foto sekilas tuh di. Ya, mudah-mudahan. Oke, terus sekarang baik lagi ke kursus trading itu kursus gimana? Oke, sistem kursus trading itu sama seperti ruang guru sebenarnya. Ruang guru. Kita ngajarin orang, kita educate orang tentang investasi. Nah, di situ kita juga ngajarin ada platform-platform yang kita rekomendasikan. Ada broker-broker yang kita rekomendasikan untuk trading, untuk orang melakukan investasi. Karena zaman sekarang, apalagi COVID ya. Nah, justru ini yang lucu kok. COVID orang pada down kan. COVID justru income saya naik karena banyak orang makin sadar tentang dunia digital dan pengen belajar gitu. Sistem dari kursus tradingnya kita ngajarin orang untuk trading, kita ngajarin orang investasi. Jadi sama halnya dengan ruang guru, cuman bedanya saya ajarin trading. Trading termasuk kripto, termasuk binary, termasuk saham. Saham termasuk falas? Ya forex enggak sih. Forex enggak ya? Tapi bakal ke sana. Tapi sekarang kita masih fokus ke binary-nya. Tapi pelan-pelan kita mulai garap, fokus ke kripto dan lain-lain. Karena ini investasi yang sebenarnya kita harus belajar. Karena dari sini saya juga dapat banyak peluang dan dapat banyak duit gitu kan. Mungkin banyak orang yang belum sadar terhadap hal ini. Jadi dan itu menguntungkan untuk kamu ya. Semua orang masuk ke digital ya. Iya, semua orang masuk ke digital. Tapi yang sedihnya banyak orang yang pakai nama saya untuk nipu.
Dan saya baru tahu ternyata mereka dapat duitnya lumayan banyak. Karena saya udah di dunia trading ini lumayan punya nama, jadi mereka bikin grup Telegram palsu pakai nama Indra Kens. Mereka minta duit orang. Nah, termasuk Instagrammu banyak di cloning. Iya. Itu berarti menandakan kamu udah sukses itu. Iya, cuman saya sedih kok. Sedihnya gini, di grup Telegram ada yang fake. Grupnya 20.000 orang. Bayangin kalau satu orang itu ketipu 1 juta aja. Ya, 200 juta. 20 M kan? Iya. 20.000 kali itu. Iya. 20 M lebih, dan itu kan kayak wah sedih banget ya. Makanya lu kan sering ngomong fake iya. gitu ya. Tapi tetap aja ada yang ketipu kok. Tetap ada ya. Iya. Ini mungkin nanti disampaikan di sini supaya hati-hati nih. Ya hati-hati ya semuanya, karena jangan pernah percaya kalau misalnya titip dana 1 juta jadi 2 juta, gak ada begitu. Itu gak kerja itu ya. Gak ada yang begitu. Itu bukan kerja keras itu. Bukan kerja keras itu. Namanya ngalahin bank itu. Ya, kalau di kursus trading kan kita ngajarin kalian edukasi money management dari psikologi trading itu seperti apa. Karena trading itu bukan hal yang gampang. Kita tuh gak boleh emosi. Kalau kita greedy, kita tamak, hancur kita. Jadi trading itu menurut saya adalah ilmu mengelola resiko. Bagaimana kita bisa mengembangkan dana kita, uang kita supaya lebih berkembang. Jadi trading itu bukan untuk cepat kaya ya, tapi untuk ngembangin dana. Jadi saya selalu bilang nih kepada murid-murid dan member-member saya di kursus trading, jangan trading pakai uang dapur, tapi pakai uang nganggur gitu kan. Dalam artian kita punya uang total 100 juta. Yang nganggur itu 10 juta ya, pakailah 10 juta. Orang kadang tergoda nih, uang gua 100 juta, gua taruhlah semua. Habis. Jangan, nggak bisa seperti itu. Karena logikanya trading itu juga yang sukses juga minoritas. Nah saya bilang seperti ini ya, saya nggak peduli. Mungkin setelah video ini keluar, orang nggak mau belajar sama saya lagi, nggak apa-apa. Karena saya harus garis bawahi dulu, bahwasanya trading itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Perlu belajar, perlu effort. Sama seperti berdagang. Sama juga kayak main saham juga sama. Kalau kita greedy, short terus hancur. Tapi kalau kita santai, pelajarin dulu, beli, tahan, jual, cuan kan gitu. Sama aja semua. Katanya semua bisnis lah. Semua bisnis sama. Karena trading kan sebenarnya berdagang, trade kan. Jadi ya tidak semudah yang kalian lihat. Ya, jadi ya mungkin kalian ngeliat di sosmed saya bisa beli ini beli itu, ya nggak seperti itu sebenarnya. Ya, karena kan lu udah pengalaman kayak kakak ipar gue, sama juga kayak lu. Dia belajarnya terus-terusan, dia bisa menganalisa. Itu yang mahal kan di situnya. Bener. Kalau segampang itu semua orang kaya semua, nggak ada menang semua. Ya, karena justru di kursus trading kan kok, gue tuh ada filterisasi. Gak semua orang tuh bisa belajar. Gue kalau misalnya mau terima semua orang, mungkin gue kayaknya cepet kok. Bayangin aja, ada kelas yang harganya 2 juta, 1.000 orang udah 2 miliar kan. Tapi gue nggak serta-merta langsung boleh masuk, semua orang masuk, enggak. Harus melewati filterisasi dulu. Lu kalau mau masuk kursus trading, lu harus lewat tes dulu. Kalau lu pas tes ini lu lulus, lu baru boleh gabung dan belajar sama gua. Kenapa ya filterisasi? Karena kalau misalnya gua buka open untuk publik, mungkin 1 juta orang bisa jadi ya. 1 juta kali 2 juta, 2 juta, 2 triliun. 20 miliar. 20 miliar. Tapi ngapain ya? Ngapain? Merugikan orang. Gua itu pengen ngajarin orang supaya lu tuh gak usah ngerasain loss ataupun kehilangan duit yang banyak. Karena gue ini jadi mentor lo. Gue share pengalaman gue yang misalnya gue dulu pernah gagal di trading, tapi lu gak harus ngerasain kegagalan itu. Tapi lu bisa belajar dari kegagalan orang lain, yaitu gue sebagai mentor. Itu sebenarnya tujuan utamanya kok. Oke, terus lanjut lagi. Sekarang udah punya pacar dong? Ada ya. Yang kemarin tuh ya. Iya. Sering muncul juga di Instagrammu ya. Bisnis bareng sih. Bisnis bareng kan. Dan itu sempat viral juga tuh gua kok. Karena kemarin gua punya mantan kan. Akhirnya kan kemarin kan kita di TikTok sempat heboh tuh. Bukan yang sekarang nih, yang sebelumnya sempat heboh dan sempat lumayan banyak followersnya mantan gua sama gua. Akhirnya ada masalah, akhirnya gue gak sama dia lagi, tapi gue sama yang sekarang ini, sama Vanessa. Jadi orang menganggap Vanessa ini pelakor, padahal enggak. Padahal cerita belakangnya kan gue gak kasih tahu yang sebenarnya seperti apa. Padahal banyak orang ngatain cewek gue yang sekarang ini cuman mau duitnya gue, padahal dia tuh udah kaya dari lahir. Baru teman ketemu juga udah kaya dari lahir ya. Udah kaya dari lahir, emang bokap nyokapnya itu memang orang berada. Dan gue bersyukur akhirnya gue ketemu dia dan gue belajar hal baru lagi dari bokap nyokapnya. Dan sekarang kita bisnis bareng, dan bar yang bakal buka di Peak itu di Jakarta itu gue juga ada invest di situ, dan kita bareng-bareng naikin gitu. Oke. Baik lagi nih, terakhir mendekati terakhir. Kira-kira kalau sekarang dengan Indra Kens ini kan pasti ada hater, ada yang support. Anggapin hater tuh gimana sih? Kalau aku sih nggak bisa bayangin, kamu pasti waktu awal, kalau mungkin sekarang udah biasa. Kalau awal-awal gimana, Indra? Awal-awal sempat ada nggak ada hater yang bener-bener kasar gitu? Yang paling gua sedihkan itu adalah ketika nyokap gua ulang tahun, gua kan IG story happy birthday mama. Tiba-tiba ada yang reply happy birthday lonte, pelacur gitu. Itu gua marah sih. Karena kalau misalnya yang dihina gua nggak apa-apa, tapi ini nyokap gua, mama gua, dia salah apa gitu. Gua
kesel banget di situ dan gue sampai pengen nyari orangnya, cuman akhirnya ditenangin. Mama gue yang bilang udah nggak apa-apa, mereka kan nggak tahu gitu. Dan satu hal lagi yang paling menyakitkan ya, gue kan lagi datang ke Mi Jongkok nih, gue sering ke situ kan, itu kan stand gue dan banyak orang yang minta foto dan segala macam. Tiba-tiba ada 3 orang lewat, Intrakens murah banget, puy. Ludah di situ, ngeludah di lantai. Gue langsung anjing, gue salah apa gitu ya. Nah akhirnya gue diam aja dan yang ngefans sama gue yang ngebelain gitu. Dan sampai sekarang cara gue menanggapi haters ya, gue selalu menganggap mereka benci sama gue karena nggak kenal gue, karena nggak tahu gue siapa yang sebenarnya, makanya mereka benci sama gue. Dan mereka tidak akan pernah bisa berkembang kalau mereka tetap seperti itu. Nah, makanya cara gue menanggapi haters ya udah gak usah diliatin. Kalau makin diliatin makin kesel kok. Karena justru kita manusia kan. Iya. Tetap ada batas. Pasti kesel dong. Nah, gue juga kemarin curhat juga sama Yang Lek. Yang Lek kan orang yang paling sering di seluruh Indonesia. Gimana caranya? Dia bilang aja ya santai aja. Mereka begitu kan, mereka bego. Karena gini, gue selalu percaya orang-orang yang ngomongin gue, yang nge-hate gue itu pasti di belakang. Dia nggak bisa nyamain ya, karena dia nggak bisa menyamain kamu. Karena dia di depan kita, makanya ada orang ngomongin kita di belakang. Itu Om Deddy juga bilang kan, karena dia nggak bisa di depan kita. Nah, jadi gue selalu percaya orang-orang yang nge-hate gue pasti itu tidak lebih dari gue. Makanya mereka benci, mungkin mereka iri dan lain sebagainya. Jadi cara nanggapinya ya gak usah diliatin. Biar aja gitu. Hanya lagi. Itu sekarang Ferrari namanya siapa? Fancy namanya. Fancy kan? Kenapa dikasih nama? Kan? Ferrari, Fancy. Iya. Terus udah mulai terkenal juga tuh aku lihat di Instagram, banyak minta foto ya. Lumayan juga tuh Ferrari di Medan tuh, lumayan juga. Nah sayangnya di Medan tuh jalannya banyak rusak kan. Jadi takut juga. Baru hari pertama bawa bempernya udah kena. Aduh kacau. Terus kalau di tiap hari pakai mobil Ferrari mana-mana kerja? Tiap hari gak tiap hari tapi lumayan sering. Ya. Karena di Medan tuh bahaya begal gue. Gue pernah dikejar begal waktu gue naik Ferrari. Kamu buka itu di itu berani juga nekat. Kemarin gue pernah dikejar begal. Wah di Medan tuh kan begalnya lumayan mengerikan ya. Gue pernah dikejar begal sampai untung gue balap gitu. Akhirnya gak kedapatannya. Kalau tadi dikejar begal akhirnya kenapa-napa ya. Gak bisa kesini juga. Pusing juga ya kan. Oke, kita langsung ke pertanyaan pemirsa ya. Siap. Oke, dari Caleb Leonardo, cita-cita yang belum tercapai terwujud dari Ko Indra, masih muda, apa yang ke depan mau dicapai nih? Cita-cita yang belum tercapai. Di Dreambook lu apa yang paling ke depan mau dicapai? Cita-cita yang belum tercapai adalah sekarang gua pengen teman-teman gua, tim-tim utama gua di Sotif itu juga sukses. Dalam artian ntar kita morning run pakai mobil sport bareng. Jadi bukan hanya gua yang kaya, tapi gua bilang ke mereka kita harus kaya bareng. Nah hal ini gua dapetin karena ketika gua ngeliat orang yang dari awal bareng gue bangun di Sotif, bangun khusus trading. Ini teman gue harus sebut namanya Rio Irlim. Love you Roy, ya. Gue panggil dia Rio Irlim, ya. Love you. Jadi dia ini udah kayak brother ya gue, udah kayak adik gue sendiri. Jadi dia yang sama gue dari gue belum ada apa-apa, dari dia masih naik motor. Akhirnya 3 bulan yang lalu dia baru beli mobil HR-V dengan hasil jeripayanya sendiri. Dan gue tahu gue berpartisipasi di situ dan gue nangis, gue sedih banget. Sedihnya bukan sedih terharu gitu, terharu ngelihat dia bisa beli mobil karena dulu dia naik motor, tapi gara-gara dia kerja bareng gue dia bisa seperti itu dan dia bayarin asuransi keluarganya, hidupnya level up. Dan gue beli Ferrari, gue senang, tapi gue ngelihat teman gue itu, best friend gue itu ngebeli HR-V, lebih seneng lagi tuh. Gue terharu kok sampai keluar air mata. Dan sekarang di tim inti gue ada 9 orang, itu teman-teman terdekat gue, udah gue anggap kayak saudara-saudara gue di Sotif, tim inti. Gue pengen mereka semua kayak gue. Gue sekarang bisa beli mobil sport, bisa punya rumah. Gue pengen mereka semua punya mobil sport. Semua kita morning run bareng di Medan. Itu keren banget. Itu goals gue yang harus tercapai. Dan dimulai dari teman gue si Rio Irlim itu. Nanti pelan-pelan yang lainnya. Ada Martin, ada Franz, ada adik gue Natania, ada Margeri, ada yang lain-lain. Ada Setiawan, ada Kevin. Itu teman-teman gue semua tim di Sotif. Gue pengen mereka semua sukses. Karena gak enak sukses sendiri kok. Lebih enak tuh sukses bareng-bareng. Ini poinnya. Tepuk tangan nih. Ini keren. Keren kali ini. Oke, next dari Setiori 00. Kalau disuruh milih di antara 2 pilihan, Anda akan pilih yang mana? Penyanyi atau YouTuber, ditipu atau patah hati, main aplikasi TikTok atau YouTube? Nah, panjang banget nih. Coba dibaca itu apa? Yang pertama, penyanyi atau YouTuber? YouTuber sih, karena dengan kita jadi YouTuber kita bisa bikin lagu kan? Nah, oke. Ditipu atau patah hati? Ditipu aja deh. Gue udah sering ditipu soalnya. Kalau patah hati ntar galau, gak bisa kerja. Susah, gak bisa kerja. Main aplikasi TikTok atau YouTube? Sekarang sih TikTok ya, karena TikTok udah 1 juta follower. 3 bulan loh. 3 bulan? 3 bulan. Luar biasa. Memang anak muda tuh kreatif. Saya bikin TikTok cuma bisanya Bang Jago doang. Gak apa-apa, ntar naik itu pelan-pelan. Oke, Lauda 4. Ini juga sering tanya-tanya.
apakah boleh memiliki banyak bisnis atau sebaliknya fokus satu saja menurut Kak Indra? Oke, menurut gua nih ya, dari sudut pandang gua nih, mungkin gua nggak sejago Kobas nih dalam hal bisnis. Justru yang muda nih lebih jago. Kalau saya kan konservatif sekali. Menurut gua kita gak ada salahnya kita tuh berdiri di dua kaki. Dalam artian sekarang gua punya bisnis digital dan bisnis non digital. Makanya gua bikin kuliner, bikin cafe, gua dapat duit dari khusus trading, dari website, digital marketing, dan gak ada salahnya kita itu punya bisnis lebih dari satu. Karena ketika yang satunya bermasalah kita masih punya backup. Nah, kalau misalnya kita fokus ke satu juga ada positifnya, kita bisa lebih berkembang di situ. Tapi gak ada salahnya kita punya lebih dari satu bisnis. Contoh nih, corona, gak ada yang expect kan tiba-tiba ada virus corona, akhirnya mall tutup, industri semua pada mati, semua industri-industri seperti bioskop juga gak ada penontonnya. Jadi kalau bisnis itu cuma satu, ketika ada masalah, hancur. Nah, penting buat kita itu berdiri di dua kaki. Jadi kalau ketika satu kaki bermasalah, masih ada kaki yang lainnya. Penting juga buat kita untuk namanya diversifikasi gitu. Bisnis jangan lebih dari satu. Investasi juga sama. Jangan cuma di saham, tapi cobalah kripto, coba saham, coba semuanya. Dan gak ada salahnya ketika yang satu bermasalah, kita masih punya backup plan yang lain. Jadi menurut gua gak salah sih. Jadi kayak kita naruh, jangan di satu telur satu keranjang. Bener, jangan. Naruhnya di banyak keranjang. Oke, dari Halonita juga sama nih, sering tanya juga, terima kasih. Inti pertanyaan kok buat Kak Indra, menurut Kak Indra, kalau disuruh pilih salah satu, suka jadi YouTube apa pengusaha? Nah, ini lain dari Anda, masih pengusaha ya. Kalau gue ya pengusaha tapi punya channel YouTube kayak Kobas. Karena dengan kita jadi pengusaha jadi YouTube, selain itu bisa lebih brandingnya lebih dapat, menginspirasi orang juga menginspirasi orang dan kita bisa sharing berbagi ilmu. Bener. Kalau pengusaha doang, ilmunya nggak kebagi-bagi. Bener. Oke, dari dua lagi terakhir dari Tando Damon. Wah keren nih guru trading saya. Diundang Kobas. Welcome to Kobas Podcast. Siap. Saya ada dua pertanyaan. Tanya Bang Indra, kapan nikah? Itu pertama. Dan apa kunci kesuksesan main di trading saham? Apa kita pahamin itu? Oke, yang kapan nikah masih lama, masih muda dia. Masih lama lah, gue masih 24 tahun dan sekarang cewek gue masih 19 tahun. Masih lama ya. Nikah itu jangan ketika kita pengen nikah, tapi ketika kita siap gitu. Nah, Kobas mungkin lebih paham. Kalau dia udah siap, kalau saya nikah waktu itu belum siap semuanya dua-duanya. Saya mau belajar juga dari Kobas nih gimana kehidupan pernikahan dan lain sebagainya. Penting itu penting ya. Oke, yang kedua tadi apa pertanyaan? Tadi pertanyaan tips apa sukses main di trading saham? Kok sukses di trading saham itu sendiri sekarang investasi saham didukung pemerintah kan banyak tuh gerakan ayo investasi saham. Kalau tips dari saya secara teknikal ya, investlah ke saham-saham blue chip, saham-saham yang sudah memiliki ibaratnya portfolio yang bagus, fundamental yang bagus seperti BBCA, BBRI, ICBP, Indomie dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kita sisihinnya ya tiap bulan, kayak saya tiap bulan saya invest ke BRI, ke BCA, tiap bulan tuh saya sisihin fixed rate gitu. Jadi tahun depan dia naik, 2 tahun lagi naik, 10 tahun ke depan ya bakal naik. Dan kita kan dapat dividen dari situ kalau misalnya saham. Dan yang paling penting, yang paling nomor satu, jangan greedy deh. Jangan tamak. Karena ketika kita udah tamak, kita greedy, gak akan ada namanya cukup. Kita akan merasa selalu kurang. Dan itu akhirnya kita udah profit nih, tapi kita nggak mau take profit. Kita biarin terus akhirnya hancur. Nah, saham itu kalau misalnya tips dari saya ya fokus ke fundamental aja. Fokusnya ngambil dividen aja, fokus ke saham-saham blue chip. Jangan boleh kita kadang-kadang main di saham-saham gorengan. Cuman high risk itu, high risk, bahaya gitu. Dan kalau saya taruh aja kemarin di MTDL turun. Boleh. Berapa average down, sekarang naik lagi, lumayan dah. Makanya kita harus pisahin uang untuk investasi dan uang sehari-hari, uang kebutuhan. Jadi ketika turun, kita bisa beli lagi. Kayak corona kemarin kan BBCA sempat 20 ribuan. Terus saya beli banyak tuh, sekarang udah 30 ribuan. Cuan kan? Profit ya. Kalau usah dilihatin lagi, udah pasti cuan naik, itu. Iya, dapat dividen, dapat capital gain lagi. Iya, gitu. Oke, yang terakhir pertanyaan dari Vika 19. Tolong tanyain dong awal mula Kak Indra kenapa berpikiran untuk menjalankan bisnis disruptif yang ada di bidang desain, digital dan lain-lain, sedangkan banyak anak muda yang lebih memilih untuk membuka bisnis usaha produk makanan, fashion dan lain-lain. Dan apakah niatan untuk menjalankan bidang usaha lain? Tadi udah dijawab ya tadi ya. Karena memang semuanya digital. Jadi nggak perlu dijawab lagi, nanti tinggal nonton podcastnya. Tapi tetap dapat hadiah. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Siapa yang paling menginspirasi lu dalam hidup? Kalau paling menginspirasi dalam hidup, kalau orang dari sekitar gua, yang pertama adalah papa gua. Walaupun dia mungkin gak ngerti bisnis digital dan lain sebagainya, tapi gua belajar dari dia adalah dia gak pernah ngeluh. Meskipun kerjaan dia susah, dia gak pernah sekalipun gua ngeliat dia ngeluh capek, ngeluh berat, gak pernah. Karena gua ngeliat, nah ini papa gua ini adalah orang yang luar biasa sekali. Karena kita ini biasanya kalau bisnis kita kerja dikit-dikit capek, dikit-dikit ngeluh gitu. Papa gue nggak pernah ngeluh sekalipun. Dan gue sangat terinspirasi dari dia. Gue harus lebih baik dari dia dalam hal bersyukur.
Nah itu dia. Dan yang kedua, kalau misalnya tokoh dunia, gue sangat terinspirasi. Sebenarnya banyak. Kayak dari Kobas, gue juga terinspirasi. Sama-sama lah kalau muda. Om Deddy Kobuzer, gue terinspirasi. Banyak sih, gue lebih ke terinspirasi. Tapi kalau misalnya dari luar negeri, ada satu nama yang menurut gue luar biasa sekali. Bukti kalau kerja keras itu terbayarkan. Cristiano Ronaldo. Dari yang bukan siapa-siapa, dia disiplin banget. Orang misalnya jam 9 datang latihan, dia jam 7 udah datang. Akhirnya dia bisa jadi pemain terbaik di dunia. Itu sih inspirasi gue. Oke. Ya. Mirip sama siapa? Kemarin juga ada Cristiano Ronaldo ya. Iya. Dan sama, dia datang pasti 1 jam, 2 jam lebih awal dibanding sebelum latihan. Gila Maksudnya ngajarin piano. Jadi kalau aku lihat tadi sebelumnya sama orang tuanya tidak pernah mengeluh. Dia juga tidak pernah mengeluh. Gak boleh ngeluh ya. Pagi, Grab, siang kerja, malam online shop. Kerja terus Jadi, langsung. ini inspirasi gue juga nih. Justru kadang-kadang saya juga masih sering mengeluh saya. Wajar sih kok, manusiawi ya. Manusiawi, tapi ini perlu ditiru nih. Oke, penutup untuk netizen. Salah apa? Pesan-pesan apa? Silakan, bebas. Oke. Jadi ketika kita punya hal yang pengen kita kejar, fokuslah sama tujuan itu. Jangan peduli omongan orang-orang sekitar, karena pasti ada orang yang benci, pasti ada orang yang iri dengan kita. Jadi ketika kita susah, orang bilang kita males. Kita udah berusaha, orang bilang kita gila. Ngapain lu kerja capek banget? Ketika kita udah kaya, orang bilang kita beruntung. Jadi gak ada gunanya kita dengerin orang lain, mending fokus ke diri sendiri. Ketika lu udah mencapai kesuksesan tersebut, lu bisa menggunakannya, keberhasilan lu untuk membahagiakan diri sendiri, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang lu sayang. Jadi fokus aja ke tujuan hidup lu, fokus aja ke goals lu, dan paling penting set goals itu harus tinggi. 10 kali lipat. Kalau lu punya goals 100, setnya 1000. Jadi ketika lu kejar itu, contoh lu gagal nih, lu berhasilnya di 700 doang. At least lu 700 nih, bukan 10. Jadi set goals itu harus tinggi. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya. Kalau ada orang yang bilang, mimpi lu ketinggian tuh, enggak. Selera mereka aja yang rendah. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya dan berusaha mencapai impian lu itu. Oke, Kemenkumendin, terima kasih. Semoga acara ini menginspirasi anak muda. Saya doakan Kemendan dan Kemenkum semua selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengis. Salam Bengis. Ya. Yo guys, sudah nontonin podcast gue bareng Kobas belum? Kalau udah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Basuki Surojo. See you guys, bye-bye.